Mengapa Swiss mengubur turbin listrik mereka? Halo Engenharia Detalhada, apakah kamu pernah mendengar bahwa Swiss sedang mengubur turbin listrik mereka di bawah pegunungan? Kedengarannya aneh ya? Tapi di balik itu, ada strategi jenius untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar energi terbarukan, yaitu bagaimana menyimpan energi selama berbulan-bulan dan memastikan listrik, pemanas, dan teknologi tetap tersedia di musim dingin Alpen yang keras. Ya, Swiss yang dikenal dengan danau-danaunya, jam presisi, dan coklat mewahnya sedang memimpin revolusi diam-diam secara harfiah mengubur solusi di bawah tanah. Tapi apa hubungannya dengan turbin dan bagaimana hal ini bisa mengubah masa depan energi global? Tapi pertama-tama, kenapa harus menyimpan energi secara musiman? Bayangkan di musim panas, Swiss menghasilkan energi surya dan hidroelektrik secara berlebihan. Sedangkan di musim dingin, konsumsi melonjak karena pemanas, tapi produksi energi menurun, sungai-sungai membeku, dan hari-hari menjadi lebih singkat. Disinilah penyimpanan musiman berperan, yaitu menyimpan kelebihan energi dari musim panas untuk digunakan di musim dingin. Tapi bagaimana caranya? Di baterai, jawabannya tidak. Karena baterai bagus untuk hitungan jam atau hari, bukan untuk berbulan-bulan. Lalu, apa solusinya? Menggunakan geografi negara itu sendiri. Swiss ingin menjadi netral karbon pada tahun 2050, tapi sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga air dan impor energi di musim dingin. Dan masalahnya adalah perubahan iklim sedang mengurangi gletser, dan Eropa sedang menghadapi krisis energi. Solusinya adalah menyimpan air di puncak gunung pada musim panas dan melepaskannya di musim dingin untuk menghasilkan listrik. Hanya saja, waduk konvensional tidak cukup. Swiss sedang menempatkan turbin hidroelektrik berdaya tinggi di bawah tanah, bagian penting dari sistem yang disebut penyimpanan dengan pompa hidroelektrik atau pump storage hydro dalam bahasa Inggris. Metode ini seperti baterai air dalam skala industri dan bekerja dalam dua tahap. Pertama, yang ketiga adalah pengisian baterai. Pada musim panas, ketika matahari bersinar terang dan pembangkit listrik tenaga air Swiss menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi negara, listrik yang berlebih tidak terbuang sia-sia. Sebaliknya, listrik tersebut menggerakkan motor listrik raksasa yang memompa air dari danau atau sungai di daerah rendah ke waduk buatan di puncak gunung. Beberapa bahkan lebih dari 2%. Ini seperti mengisi bak mandi di lantai paling atas sebuah gedung untuk menyimpan energi potensial gravitasi. Setelah itu, saatnya melakukan pembuangan secara strategis. Di musim dingin, ketika salju menutupi pegunungan Alpen dan permintaan energi melonjak, air yang disimpan dilepaskan. Air itu mengalir turun melalui terowongan vertikal yang disebut penstop, semakin cepat hingga menghantam baling-baling turbin yang dapat berputar hingga 500 kali per menit. Gerakan turbin menggerakkan generator, mengubah energi kinetik air menjadi listrik. Tapi kenapa turbin bawah tanah? Disinilah letak rahasianya. Untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan dampak lingkungan, Swiss memasang turbin-turbin ini di gua-gua yang digali di dalam pegunungan. Proyek Nandedrans misalnya adalah pembangkit listrik bawah tanah sebesar Katedral Notre Dame dengan 6 turbin reversible yang mampu memompa air ke atas atau menghasilkan listrik saat air turun. Setiap turbin memiliki berat 450 ton dan menghasilkan hingga 150 megawatt energi yang cukup untuk memasok listrik ke 400.000 rumah selama puncak konsumsi. Sementara baterai lithium kehilangan daya seiring waktu, pembangkit listrik tenaga air Swiss ini mempertahankan 80% efisiensinya bahkan setelah puluhan tahun. Selain itu, satu waduk saja seperti Nandedrans dapat menyimpan 20 juta meter kubik air setara dengan 8.000 kolam renang Olimpiade, menjamin pasokan energi selama berbulan-bulan
bukan hanya berjam-jam. Turbin-turbin ini juga berfungsi sebagai peredam krisis. Jika terjadi kekurangan air dan pemadaman listrik, turbin-turbin ini membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk beroperasi penuh, menstabilkan jaringan listrik. Ini adalah rekayasa yang menggabungkan keberlanjutan leluhur dengan kekuatan air dan teknologi mutakhir, menggunakan sistem kontrol otomatis yang didukung oleh kecerdasan buatan. Artinya, apa yang tampak seperti penguburan turbin sebenarnya adalah penemuan kembali roda air, hanya saja dalam skala yang sangat besar. Dan kamu mengira Swiss hanya membuat jam tangan? Tapi itu tidak sederhana. Menggali gunung membutuhkan investasi miliaran dan menghadapi risiko geologis. Nandedrans memakan waktu 14 tahun dan menelan biaya 2 miliar dolar. Selain itu, efisiensinya sekitar 80%, artinya 20% energi hilang dalam prosesnya. Meski begitu, Swiss tetap mengandalkan ini karena pegunungan Alpen menawarkan perbedaan ketinggian yang sempurna untuk pompa air. Dan strategi ini mengurangi ketergantungan pada gas Rusia dan energi nuklir, serta setiap megawatt yang disimpan dapat mencegah pembakaran bertonton batu bara. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah ini bisa diterapkan di negara lain? Ya, tapi dengan beberapa penyesuaian. Tempat-tempat tanpa pegunungan bisa menggunakan udara bertekanan di gua-gua yang disebut CAES atau hidrogen hijau. Swiss sudah berencana untuk memperluas proyek seperti Grinzel 3 yang akan menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan penyimpanan. Dan yang paling luar biasa, baterai air ini bisa bertahan hingga 100 tahun, menjadikannya berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika kamu sudah menonton sampai sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini. Dan namamu akan disebutkan di video kami. Dan jika kamu sedang mencari pertumbuhan pribadi dan profesional, pindai kode QR di samping ini atau link di deskripsi video untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Jadi, apakah kamu pernah terpikir untuk menggunakan air sebagai baterai? Apakah kamu sudah tahu tentang proyek dari Swiss ini? Tulis di kolom komentar, aku ingin tahu pendapatmu. Di sini di samping ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjawab rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin berkontribusi, beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.